Kali ini ada Kang Deden Rahadian yang akan melaporkan. Selamat pagi Kang Deden. Kang Deden. Pagi Aryo Indi, seger banget. Wih, Kang Deden maaf. Meni saja Kang Deden. Kang Deden juga meni seger, meni cerah di sana ya. Siap, panas di sini lumayan. Alhamdulillah. Kang Deden. Rasanya bagus, alhamdulillah. Kang Siap, Deden ayo. gak usah sok manis kalau nggak ngirimin cilok ke sini ya. Tapi jangan yang bikin sakit perut ya. Iya dong. Jangan yang lu bikin juga keracunan. gak usah dikasih tahu juga orang juga tahu. Soalnya itu Iya. di tempatnya Kang Deden ada yang keracunan gara-gara makan cilok. Sedih deh aku. Kang, Iya. itu kumaha Siap. sih ceritanya teh kenapa bisa sampai ada yang keracunan? Cilok itu adalah makanan kita bersama soalnya. Benar, kita tumbuh dan besar dengan cilok. Bener banget, memang cilok ini jadi jajanan khas ya. Iya. Terutama untuk anak-anak pelajar gitu. Bahkan orang dewasa seperti kita juga masih senang cilok dengan bener. beraneka ragam bumbunya. Heeh. Jadi hari ini memang ada kejadian yang cukup membuat kita gempar juga ya di Tasikmalaya, karena ada belasan siswa salah satu sekolah swasta di Kecamatan Culamega, tepatnya di Desa Citabodas, itu mengalami gejala keracunan setelah mengkonsumsi cilok. Dan cilok ini dibuat sendiri, bukan dibeli dari pedagang. Jadi para siswa ini yang semuanya adalah perempuan, dan ada salah satu ustadznya atau gurunya juga mengalami keracunan. Mereka ini 3 orang awalnya membuat cilok hari Sabtu. Kemudian cilok setelah dibuat itu tidak langsung dimasak, justru dimasukkan dulu ke lemari pendingin. Kemudian baru hari Minggunya cilok dikonsumsi setelah dimasak. Konsumsinya bareng-bareng, tidak hanya 19 orang yang kebetulan hari ini sudah mendapatkan penanganan medis, tetapi semuanya ada 34 orang yang mengkonsumsi cilok. Baru hari Seninnya para siswa ini mengeluhkan rasa sakit di perut, kemudian sakit pusing kepala, dan ada yang muntah dan buang air terus-menerus. Akhirnya para korban ini dibawa ke puskesmas Culamega karena kondisinya kurang begitu bagus kondisi kesehatan. Oke. Dan update hari ini pagi tadi memang hanya tinggal 13 lagi siswa yang masih menjalani perawatan di puskesmas Culamega. Saya mengkonfirmasi ke kepala puskesmas Pak Asep bahwa memang yang 13 juga masih menunggu visit dari dokter apakah bisa pulang hari ini atau tidak. Tapi yang jelas kondisinya dalam keadaan cukup lumayan baik, mereka sudah tidak lagi mengeluhkan sakit perut dan pusing yang berlebihannya, lemas saja gitu Indi, Aryo. Nah, Kang Deden, pertanyaannya berarti sebetulnya ini tuh yang bikin ciloknya 3 orang itu tuh gimana nih? Apakah ini masih anak-anak kecil semua atau mungkin eteh-eteh gitu ya, udah pada mau ada acara masak-masakan? Itu tuh gimana sampai akhirnya teman-temannya 30-an sekian orang tuh makan bareng-bareng dibawa ke sekolah kah? Prosesnya seperti apa nih gitu? Karena kan sepertinya ini bukan dari pedagang ya, bukan dari ada abang yang jualan, udah gitu ternyata keracunan gitu. Ini mah berarti dari awal iseng-iseng memasakan dong gitu ya? Betul, jadi memang mereka ini kan sekolah yang berbasis asrama. Indi, Aryo. Jadi ke 34 siswa ini mayoritas semuanya perempuan ini mereka sengaja masak-masak tuh. 3 orang, ada 2 orang siswi dan 1 guru itu sengaja bikin cilok. Kemudian mereka makan bareng. Hari Minggunya makan bareng, dimasak bareng, dikonsumsi bareng-bareng, dan akhirnya ya harus mengalami gejala keracunan. Jadi bukan beli dari luar. Tapi kepolisian, walaupun memang tidak ada laporan ya, tadi saya konfirmasi ke Kasatreskrim Polres Tasikmalaya, AKP Ridwan Wiata, walaupun memang tidak ada laporan dari siswa, dari korban, karena mereka menganggap bahwa itu bagian dari musibah, tapi tetap kepolisian turun tangan, melakukan penyelidikan. Jadi fakta yang terbaru yang ditemukan oleh kepolisian adalah bahwa anak-anak ini ternyata tidak hanya makan cilok. Jadi cilok itu kan tidak akan enak kalau hanya cilok, itu intinya. Cilok itu harus dicampur dengan bahan-bahan lain, ada saus kacang, ada saus sambal hijau dan lain sebagainya. Yeah. Dan ternyata dari 34 anak ini mereka mencampur cilok itu dengan sambal, dan sambalnya ini dibeli dari produk kemasan. Gitu. Jadi dan dari produk kemasan itu sama anak-anak ini sama ustadznya juga tidak dimasak ulang, langsung cilok yang matang itu langsung istilahnya dicampur dengan sambal itu kemudian dikonsumsi. Jadi kepolisian sampai pagi itu masih belum bisa memastikan, karena kan harus ada uji lab dulu. Kebetulan sampel sudah diambil,
oleh puskesmas untuk diuji laboratorium. Tapi kemungkinan dugaan-dugaannya keracunan bisa saja dari ciloknya, bisa juga dari sambalnya. Gitu. Kalau mendengar dari pengakuan korban, termasuk yang bikin, jadi proses pembuatannya itu sebetulnya tidak ada yang aneh. Tapiokanya juga yang dianggap yang baru, gitu. Bumbu-bumbu dapur yang dicampur juga yang baru. Jadi kemungkinan apakah dari ciloknya atau dari sambalnya itu masih dalam proses penyelidikan gitu, Indiario. Oke. Tapi apakah ini baru pertama kalinya mereka bikin cilok bersama-sama atau sebenarnya salah satu dari mereka sudah pernah membuat cilok sebelumnya? Nah, kalau urusan bikin cilok, kami belum mendalami sejauh itu ya. Tetapi kalau kehidupan memang tinggal di asrama, sepertinya untuk biasa makan bareng, masak bareng itu menjadi sesuatu hal yang lazim sepertinya. Apalagi misalnya kan kultur pondok pesantren misalnya gitu. Kan santri itu biasa tuh masak, ngaliwat bareng, makan bareng itu sudah biasa. Termasuk pun yang ini hari ini ya. Mereka mungkin sudah bukan hanya kali ini saja membuat masakan makanan bareng-bareng dan mengkonsumsi bareng-bareng. Cuman kebetulan pas cilok ini, jadi judul hari ini tuh cilok yang bikin mereka akhirnya harus dirawat puskesmas di Medan. Jadi ini kejadian pertama gitu ya, mungkin ada adegan masak-masakan, kemudian keracunan, dan kebetulan yang lagi dimasak atau dibikin itu makanannya adalah cilok gitu ya. Tapi boleh nanya nggak Kang, ini berarti ciloknya bukan yang ada isian gitu ya? Karena saya sempat kepikiran juga sebagai pecinta cilok tuh kan ada yang ada isi dagingnya dikit gitu, kayak ada gajinya. Cuma sepertinya tidak ada itu ya. Jadi kayaknya memang cuma cilok aci aja, dan yang dicurigai adalah bumbu-bumbu persausannya yang mungkin kalau ditelusuri lagi apakah ternyata sudah expired apa gimana gitu Kang Dadan. Kang Deden. Jadi memang kalau melihat dari informasi ya, si ciloknya ini memang polos. Gak ada polos isian. Kemudian ya semacam itu polos, kemudian ya hanya dicampur dengan bumbu dengan sambal tadi. Dikonsumsi. Cuman memang ada anak-anak yang dari 34 ini kan tidak semuanya. Hanya 19 orang saja. Nah, persoalannya itu yang 19 orang ini ada yang memang sudah makan pagi dulu atau sarapan pagi dulu sebelum mengkonsumsi cilok. Ada juga yang mayoritasnya memang langsung makan cilok gitu, langsung makan cilok pedas tanpa sarapan pagi dulu gitu. Jadi si cilok ini jadi sarapan pagi mereka gitu. Makanan yang pertama masuk ke perut ya Kang? Iya betul. Jadi cilok ini jadi makanan yang paling awal masuk ke perut di pagi hari itu. Atau tapi yang kemungkinan besar, yang 19 mungkin di sausan. Jadi kemungkinan yang mereka tidak, betul, kemungkinan yang tidak bergejala parah itu mereka yang sempat makan sarapan pagi dulu, jadi perutnya sudah terisi nasi dulu gitu. Dari pernyataan Kang Deden ini, maka akan banyak ibu-ibu yang akan ngomong, makanya dengerin kalau ibu udah ngomong pagi-pagi teh sarapan dulu sebelum kemana-mana gitu. Ini mah pertama blus cilok. Kan tapi seenggaknya mah makan apa dulu, berarti nasi dulu. Sarapan aja dulu dari rumah kan roti, mie, apa segala. Gak, tapi terlepas dari itu ya buat aku pribadi sih aku setuju sama Kang Deden gitu ya, bahwa ya sebaiknya sih kita tuh perut tuh udah diisi dengan yang benar dulu ibaratnya, yang tidak berpotensi tuh bikin sakit perut gitu ya. Bukan kan ya, bukan ya, maksudnya kadang-kadang juga suka ada kan orang-orang yang sarapannya tuh langsung buah tapi yang asam gitu loh itu kan sebenarnya juga ya buah sih sehat, tapi kalau misalnya dimakan pagi-pagi sebelum kita mengkonsumsi yang lain, takutnya perutnya kaget kalau kata orang-orang zaman dulu mah ya. Jadi mungkin ini jadi pelajaran buat kita juga untuk sebaiknya ya mengkonsumsi makanan-makanan yang dari rumah dulu nih supaya aman dan tidak terkontaminasi seperti ini. Takutnya ya kalau ada bakteri atau misalnya ada yang pedas-pedas dikit, takutnya perutnya kaget malah jadinya berbahaya. Betul. Gitu. Kang, tapi nasibnya 3 orang ini gimana lebih lanjutnya? Apakah diperiksa oleh polisi? Berarti kan tadi ada 1 guru ya dan juga 2 siswi perempuan gitu yang masak bertiga ini nih. Apakah mereka juga ternyata 3 orang dari 19 orang yang keracunan, yang masuk rumah sakit atau kondisinya seperti apa? Jadi walaupun kepolisian turun tangan, tapi tetap prosesnya memang tidak sampai harus ada penetapan tersangka dan lain sebagainya. Ini karena dianggap musibah gitu ya tadi ya. Betul. Ya. Karena tadi juga para korban, yang sekolah juga tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Tapi kan kepolisian juga punya tanggung jawab untuk mengetahui apa sih sebenarnya menjadi penyebab keracunan ini. Tidak harus sampai tidak ada proses hukum selanjutnya. Gitu. Ya, kecuali misalnya memang, nauzubillah ya, amit-amit ya, kalau misalnya ada korban kan ini tidak hanya korban yang sakit gitu. Jadi yang 3 orang juga yang bikin itu siswa dan peserta juga kena juga gitu. Jadi
mereka juga alami sakit dan hanya mendapatkan dimintai keterangan saja puskesmas di sekolahnya. Jadi sejauh ini kepolisian hanya berupaya seperti itu dan tentu saya pikir tidak akan bertindak lebih jauh lagi karena memang tadi alasannya ya tidak ada korban, kemudian pihak sekolah, para korban juga tidak melapor. Cuman ini jadi perhatian saja buat semuanya bahwa memang betul ketika perut kosong ya jangan sembarangan memasukkan makanan, tetap sarapan pagi itu nomor satunya gitu. Benar. Ya, setuju Supaya ya. kita sehat gitu, Indi Aryo. Apalagi yang 3 orang ini kan sebetulnya niatnya mungkin udah baik mau masakin buat semuanya Iya. ya gitu, dan mereka juga jadi Betul, korban. Mana betul. tahu kalau mereka juga ternyata mungkin keracunan juga gitu. Ya, Kang Deden, pertanyaan terakhir Kang Deden. Sebutkan 3 makanan yang berolan ci, cepet. Cilok 1, Kang Deden, Kang Deden. Cimol, 1, cilok, 2, 3, cilok, 4, cau mah pisang Cau mah bahasa Sunda, pisang. cau. Tetot, cireng. Cireng. Iya benar. Cireng teh Sayang geningan. banget Kang Deden gak dapet apa-apa hari Cilor ini. juga ada Ya. kan? Ada Enak cilor juga ada. cilor, aci. Iya benar, Cilung. cilor ada ya. Cilung. Cilung ada juga, ada betul. Ya cilok itu udah. Cimin, Oh, acimini. ada cibai Kang, udah nyampe belum? Apa itu cibai? Cibai. Ada cibai, Tuh, ada. cimin ada juga, cilok, cilung, cilor, ada banyak cici pokoknya. Ya jangan, gue ngerti gitu. Nah, tapi cibai ini tuh udah eranya adek gue. Nah, pas nyokap gue tahu, sampai dibikinin sama nyokap gue karena kayak janganlah jajan-jajan kayak gitu. Akhirnya dibikinin gitu. Tapi itu udah transformasi yang kekinian ya. Iya. Karena kalau menurut gue core-nya tuh cuma cilok. Wow, core-nya cilok, cireng, Cireng dan lah, gue mah cimol. Iya. cireng mani mantap. Terus cireng juga bagi 2, ada yang ada isinya, ada yang nggak ada isinya. Gua Gue enggak. mah sukanya yang ada Gua isinya. enggak. Jadi ada pedes-pedesnya, ada rasa manis-manisnya, Isi gurih-gurihnya. oncom ya biasanya. Iya. Gue mah udah yang ini cireng bumbu rujak. Jangan sedih, di Fusion. Cipaganti mah ya itu udah ada cireng Isi yang ayam. isinya ayam, Benar. sosis, Keju, tapi itu mah bukan cireng yang putih gitu ya, itu mah yang udah kayak adonan, udah kuning ya kan. Enak tapi, enak Iya. banget. Udah level up kalau itu mah. Benar. Kang, jadi makasih ya pagi hari ini saya mau jajan cilok nanti di depan lah, insya Allah itu bersih ya. Siap. Kang atur nuhun Kang Deden. Makasih Indi Ya, Aryo. Kang Mangga Deden juga dipayun, sehat Kang. selalu ya, dijaga makannya Mangga. supaya sehat. Mangga. Mangga Kang Deden, Mangga. hatur nuhun. Mangga, sami. Ya.